Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online service GBI Sola Gracia Padang. Kita akan mendengarkan warta info sepekan kegiatan gereja kita di dalam minggu ini. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami dalam ibadah online service GBI Sola Gracia. Hadirlah dan saksikan kembali ibadah online service GBI Sola Gracia, karena GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Gembala Sidang, Penatua Diaken beserta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama dari PDP Yonatan Tahir Sirait bersama dengan Ibu Sofia Srikoringo. Kiranya keluarga kecil ini dan juga si bayi selalu diberkati Tuhan senantiasa. Diberitahukan kepada Bapak Ibu dan adik-adik domba kecil bahwasanya setelah ibadah online service GBI Sola Gracia akan ada ibadah online service untuk adik-adik domba kecil. Jangan lupa adik-adik untuk datang beribadah ya. Demikianlah warta info sepekan kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Saya Mentari Priscilia Firmanurung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah dan bergabung bersama-sama dengan ibadah raya online service GBI Sola Gracia. Selamat datang, Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Haleluya. Kita bersyukur bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang bulan-bulan yang sudah kita lewati. Dan pada minggu ini pun kita bersyukur atas perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis-habisnya kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Engkau setia terhadap janji-Mu Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami datang membawa kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami meminta penyertaan daripada Tuhan, menyertai, melindungi kami Bapa. Bahkan juga setiap perangkat media elektronik yang kami pergunakan untuk kami dapat menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau berkati dan urapi Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah kami sampai dengan selesai nanti Tuhan. Lawatan-Mu, kuasa-Mu dicurahkan atas kami. Kami mematahkan kuasa setan iblis dalam bentuk apapun Tuhan yang mengganggu peribadatan kami. Kami hardik kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang membawa hidup kami untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita mau memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa kehidupan kami, membawa seluruh pergumulan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk menjawab semua doa dan seruan kami Bapa. Mari kita bawa diri kita bawa hati kita memuji Tuhan. Angkat suaramu, katakan kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Salun, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawar sarungku cinta. Sebab kaulah Rajaku Tuhan dan juga sahabat kami. Kaulah Rajaku
Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Angkat suaramu, katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya mengajak semuanya untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, haleluya. Ku kagum akan Engkau, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Kami kagum akan kedahsyatan-Mu Tuhan, dan kami menghormati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai ibadah kami sampai selesai nanti Bapa. Kami mau bersuka cita dan bergirang lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita puji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita mau terbang bersama-sama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntunku setiap hari. Haleluya.
dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Oh haleluya, kami aman Tuhan. Ku kan aman di dalam, yang di rumah dimanapun melompat bersama-sama katakan, ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu. Haleluya, sebab firman-Mu teguh menopangkan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu, ku kan aman di dalam, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan terima kasih. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita berikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan puji kepada-Mu Tuhan, karena kami ada seperti ini sekarang adalah karena Engkau juga. Tuhan, pada ibadah kami ini, nyanyian pujian dan penyembahan telah kami berikan kepada-Mu Tuhan, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Ajari Tuhan kami memberikan persembahan ini, sehingga persembahan yang kami berikan itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan semua yang memberi persembahannya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti-Mu Tuhan Yesus, yang selalu pelihara kami. Angkat suaramu, katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, sungguh kami bangga Tuhan Yesus jadi anak-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini
Saat ini kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengisi kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita. Sebab Tuhan adalah terang bagiku. Dialah keselamatan dan Dia juga benteng hidup. Tuhan adalah terang bagiku, keselamatanku, Dia benteng hidupku. Pada siapakah ku takut? Untuk apa gemetar? Sebab Tuhan adalah terang hidupku. Tuhan adalah pertolonganku, perlindunganku, Dia gunung batuku, Dia puaskan hasrat jiwaku, Dia hidupkan hatiku. Sebab Tuhan adalah benteng hidup. Angkat suaramu, katakan padamu Tuhan, padamu Tuhan, Tuhan, hatiku percaya. Padamu Yesus, Yesus, hatiku percaya. Tunjukkanlah jalan, teguhkan hatiku. Sebab Kau Tuhan terang di hidupku. Kaulah Tuhan terang di hidup kami. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan, teguhkan hati kami. Oh haleluya. Tuhan adalah terang bagiku, keselamatanku, Dia benteng hidupku. Pada siapakah ku takut? Untuk apa gemetar? Sebab Tuhan adalah terang hidupku. Tuhan adalah pertolonganku, Kau perlindunganku, Dia gunung batuku, Dia puaskan hasrat jiwaku, Dia hidupkan hatiku. Sebab Tuhan adalah benteng hidupku. Padamu Tuhan, padamu Tuhan, Tuhan, hatiku percaya. Padamu Yesus, Yesus, hatiku percaya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dan orang-orang percaya di mana saja yang bisa bersama-sama menyaksikan dan beribadah bersama-sama dalam pelayanan online hari ini. Saya mengucapkan Tuhan memberkati kita. Saudara, ini adalah bulan keempat. Senang sekali bisa menyapa kita kembali. Dalam bulan keempat kita memasuki pelayanan online sejak COVID-19 ini mewabah sampai ke negeri kita. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersekutu bersama-sama, dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan Tuhan. Bersama-sama kami datang tersungkur, meminta kekuatan, memohon pemulihan, pembaruan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami. Sehingga dari sehari ke sehari Tuhan mendapati kami kian menyenangkan, semakin menyukakan hati Tuhan, semakin mengerti maksud dan kehendak Allah di dalam hidup kami. Urapi kami Bapa, sehingga kami merasakan sungguh-sungguh kehadiran kuasa Allah di tengah-tengah kami yang mengubahkan segala sesuatu. Berfirmanlah, berkata-katalah, sehingga terhalau semua anasir unsur si jahat, oknum-oknum si jahat yang tidak ada urusan kena-mengena dengan kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus Tuhan kita, tentang Yesus Kristus Anak Allah, tentang Yesus Kristus Imam Besar Agung yang kita punyai yang berada di surga. Kita bersuka cita semua karena kita punya Imam Besar Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya ke-14 sampai dengan ayat 16. Mari membaca Alkitab bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sekali lagi, sama dengan kita. Tetapi ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa hukum-hukum keimamatan di dalam Alkitab jelas, di dalam hukum Taurat jelas bahwa imam itu lahir dari bangsa Israel, dari marga Lewi, keturunan Harun. Itu sebabnya itu turun-temurun terus, bahwa tidak ada bangsa dan suku-suku lain yang menjadi imam di hadapan Allah kecuali dari bangsa Israel, dari garis marga Lewi dan keturunan Harun. Tetapi di perjanjian baru, terutama di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Di dalam Kristus lahir keimamatan baru, yaitu imamat yang rajani, bukan lagi imamat berdasarkan keturunan Harun. Dan Yesus sendiri menjadi imam besar
yang walaupun dia tidak dari keturunan Harun, dia terhitung kepada Melkisedek, yaitu Melkisedek seorang imam yang ketika Abraham berperang melawan Kedorlaomer dan 14 raja-raja yang berkoalisi pada waktu itu dan dia menang, dia menaklukkan raja-raja itu semua, dan saudara bisa lihat bagaimana dia akhirnya datang kepada Melkisedek, dan dia mengembalikan, memberikan 1/10 dari jarahannya, dan Melkisedek memberikan kepadanya anggur dan roti. Saudara, para penafsir dan Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus akhirnya digolongkan, dikategorikan, disamakan dengan Imam Melkisedek yang tidak punya jelas garis keturunannya dan juga bukan dari garis keturunan Lewi. Sebab imam yang dilahirkan Lewi dan Harun itu muncul kemudian lama pada tahun-tahun berikutnya setelah Israel menerima hukum Taurat, tetapi Melkisedek pada zaman bapa leluhur Abraham sudah muncul. Dan Yesus Kristus adalah imam yang ditetapkan oleh Allah Bapa untuk hal itu. Saudara, di dalam Alkitab yang kita baca tadi dikatakan bahwa demikianlah kita memiliki seorang imam besar. Imam besar yang kita punyai, imam besar agung. Dikatakan imam besar agung yang kita punyai yang telah melintasi semua langit. Dalam ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya. Jadi ada 2 kali kata punya. Kita mempunyai imam besar agung. Hari ini kita mendengar khotbah tentang imam besar agung yang kita punyai. Jadi saudara, kepemilikan kita terbesar adalah memiliki imam besar agung. Sesungguhnya kepemilikan yang terbesar, kepemilikan yang termulia adalah memiliki seorang imam besar agung. Orang yang punya banyak harta, punya banyak tabungan, punya banyak investasi, punya banyak segala sesuatu, tapi kalau dia tidak memiliki imam besar, sesungguhnya kepemilikannya adalah kepemilikan yang percuma. Jadi kepemilikan kita terbesar mestinya adalah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Tanpa kepemilikan akan imam besar ini, maka apapun kekayaan kita, sekaya apapun kita di bumi ini, kekayaan kita akan berakhir sampai di bumi ini. Tetapi kepemilikan akan imam besar agung, saudara, menjadikan kekayaan kita bukan saja di bumi ini, tetapi sampai ke surga. Karena itu saudara, dengan iman kita meyakini, dengan iman kita memastikan bahwa kita mempunyai seorang imam besar, dan itu imam besar agung, saudara. Saudara tahu bahwa imam itu adalah tugasnya mengantarai, tugasnya mewakili. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita punya imam yang mengantarai kita, yang mewakili kita. Imam-imam di perjanjian lama tugasnya menyampaikan doa, menyampaikan korban, membakar korban, membawa korban, mewakili umat di hadapan Allah dan mewakili Allah di hadapan umat. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini jelas sekali. Jadi kalau ada orang-orang kaya di dunia ini, tetapi mereka punya banyak harta, punya banyak sekali tabungan, investasi, dan banyak properti yang mereka miliki, dan mereka termasuk orang-orang yang paling kaya, konglomerat dan lain-lain. Tapi kalau mereka tidak punya imam besar, tidak ada hubungan, tidak ada keterikatan, tidak ada keterkaitan dengan Yesus Kristus sebagai imam besar, sesungguhnya adalah sia-sia. Jadi orang sekaya apapun akan menjadi orang miskin, sebab hidup tanpa kepastian keselamatan, hidup tanpa juru selamat, meskipun mereka mempunyai hampir semua hal-hal yang hebat di bumi ini, menjadi sangat percuma. Amin, saudara. Mari kita pastikan kita punya imam besar. Alkitab mengatakan kita punya imam besar, dan itu imam besar agung yang telah melintasi seluruh langit. Dia imam yang telah teruji. Dia imam yang telah teruji dalam segala hal. Yesus Kristus imam besar yang kita punya itu imam besar yang telah teruji dalam segala hal. Dia diuji, diberi kesempatan untuk memiliki semua. Bahkan ketika di padang gurun dicobai oleh iblis, iblis berkata, "Sembahlah aku, maka akan kuberikan semua ini kepadamu." Dia diberi kesempatan memiliki, tapi juga justru bisa melepas. Dia diberi kesempatan mulia, tapi bisa rela memilih untuk dihina. Dia diberi kesempatan untuk menjadi kaya, tapi bisa rela untuk dipermiskin, supaya kita menjadi kaya di dalam Dia.
Dia beri kesempatan untuk menang, tapi memilih untuk mengalah. Dia tidak berebutan untuk menang. Bahkan dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi iblis sebaliknya. Kalau kita melihat, iblis sebaliknya merampok, mencuri, membunuh, membinasakan. Merampok damai sejahtera, merampas sukacita, mengambil segala keberadaan kita, sampai orang dibiarkannya sehabis-habisnya, mati, dan akhirnya ke neraka. Tapi imam besar yang kita punya bukan imam besar yang seperti itu. Dia imam yang telah melintasi semua langit. Dia imam yang telah melintasi semua langit. Dikatakan di situ saudara bahwa dia telah melintasi semua langit. Who has passed through the heavens. Dalam bahasa Inggrisnya heaven saudara. Melintasi kerajaan-kerajaan. Melewati dimensi-dimensi. Apa artinya? Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita bangga punya imam besar yang mewakili kita di hadapan Bapa dan bisa menanggung persoalan kita. Dia pribadi yang maha mengetahui segala sesuatu. Dia maha mengetahui selak-beluk kehidupan kita. Dia mengetahui segala dimensi kehidupan kita. Semua peluang yang mempengaruhi kehidupan kita. Entahkah untuk membawa kita semakin maju kepada Tuhan, atau membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Semua ada dalam seluk-beluk kehidupan kita dan Tuhan tahu. Kalau ada persoalan-persoalan yang sepertinya membawa kita makin turun, dia juga tahu. Semua alasan-alasan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaan-perasaan kita, ia tahu. Dia sanggup untuk hal itu. Dia tidak membiarkan kita jatuh ketika kita lemah. Dia tidak membiarkan kita sakit atau ditinggalkan ketika kita merasa sendirian. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang sampai perasaan-perasaan malu, perasaan-perasaan tertindas, dia bisa merasakannya. Dengar baik-baik, barangkali ketika kita merasa sakit, ditinggalkan, kita merasa bahwa tidak ada yang tahu persoalan kita. Imam besar yang kita punya, Alkitab berkata, dia sanggup. Dikatakan di situ, dia adalah seseorang who cannot sympathize with our weakness. Artinya saudara, dia adalah pribadi seorang yang bersimpati dengan kita. Dia adalah seorang yang turut merasakan kelemahan kita. Bahkan sama dengan kita, cuma dia tidak berbuat dosa. Dia telah dicobai sama seperti kita. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan. Karena itu kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Karena dia adalah pribadi yang agung, Allah yang menjelma menjadi manusia. Pribadi yang tahu persis seluk-beluk perasaan, pikiran, bahkan masa lalu, masa depan. Entahkah kita duduk, entahkah kita berjalan, entahkah kita berbaring, entahkah kita bangun. Saudara, dia sangat mengerti akan hal itu. Barangkali ada orang yang pernah sangat ditekan oleh orang-orang, dihujani dengan semua cacian, dihujat habis-habisan, dibuli habis-habisan, dan tidak ada pembelaan. Saudara diam saja, tapi dengar pada waktu itu dia sebagai imam besar agung, dia sanggup, dia ikut merasakan perasaan-perasaan kita. Ini bukan sekedar ucapan penghiburan biasa saudara. Ini benar-benar Yesus yang telah mengambil kodrat kita dan memberikan kodratnya kepada kita. Ada pertukaran kodrat yang sesungguhnya kalau kita nilai adalah sebuah ketidakadilan. Bayangkan saudara, kodrat kemuliaannya diberikan kepada kita sehingga kita mewarisi kodrat ilahinya. Sementara dia mengambil kedagingan kita, kemanusiaan kita, keinsanian kita, dan dia menjadi sama seperti kita, mati, bahkan mati di kayu salib, turun ke dalam dunia orang mati dan menyelesaikan segala sesuatu untuk kita. Supaya dengan demikian kita tidak menanggung lagi hal-hal yang tidak patut kita tanggung, tidak patut lagi menderita untuk hal-hal yang tidak perlu kita derita, karena dia telah membebaskan kita. Itulah imam besar agung yang kita punya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena itu kita mari berpegang teguh pada pengakuan iman kita.
Dikatakan di situ di dalam ayatnya yang ke-14, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa maksudnya di sini, saudara? Pengakuan iman. Ada gereja-gereja, ada sinode-sinode, ada denominasional yang selalu mempunyai pengakuan iman. Betul, ada pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman Nisea, ada pengakuan iman Kalsedon, ada pengakuan iman hasil dari konsili atau hasil dari kesepakatan. Kita tidak memandang hina dan meniadakan begitu saja, tidak. Tetapi saya mau katakan kepada kita, pengakuan iman ini harusnya adalah pengakuan iman pribadi. Satu confession, satu self confession, individual confession. Saudara, kita bisa mengaku iman komunal bersama-sama, tapi secara pribadi kita berdiri di atas kebenaran, membuat pengakuan iman kita kepada Tuhan atas perjalanan pribadi pengenalan kita akan Tuhan, sehingga pengakuan iman yang seperti ini bukan pengakuan iman yang diajarkan, bukan pengakuan iman yang diwariskan, bukan pengakuan iman teori yang dicekokin begitu rupa sehingga orang terus berusaha membela, bahkan menjadi apologetik, sehingga dengan demikian orang sampai bertengkar, bersoal jawab hanya untuk membela pengakuan iman, tetapi hidup tidak pernah sejajar, hidup tidak pernah setara, hidup tidak pernah sepadan dengan iman yang diinginkan. Saudara, bukan itu yang diinginkan Kristus bagi kita. Pengakuan iman yang ada yang saya sebutkan tadi itu lahir pada abad-abad berikut, tetapi justru firman ini muncul pada abad pertama, di mana Paulus berkata, berpeganglah pada pengakuan iman kita. Karena kita punya imam besar yang agung, yang hebat, yang melintasi semua langit, yang sudah bisa menanggung semua penderitaan kita, bahkan perasaan-perasaan kita, bersimpati dengan kita. Itu sebabnya kita jangan goyah, kita berpegang teguh, kita ada di situ, dan jangan mau digoyahkan dengan apapun, sebab pengakuan iman yang kita rasakan, yang kita punya, yang kita miliki, tidak mungkin bisa digoyahkan. Itu sebabnya saya katakan bahwa bukan sebagai ajaran, bukan sebagai teori, bukan sebagai formula-formula, melainkan satu keyakinan dan pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Orang kalau sudah punya pengalaman khusus dengan Tuhan, sama dengan punya pengalaman khusus dengan seseorang, sama dengan punya pengalaman khusus dengan situasi dan kondisi, tidak bisa dibengkokkan lagi, tidak bisa lagi dibawa melenceng. Karena apa yang kita alami, kita punya experience, akan membuat kita kokoh. Nah, begitu juga dengan pengalaman dengan Tuhan dan iman dengan Tuhan, apalagi berlandaskan kitab suci menjadi absolut. Itulah pengakuan iman kita. Jadi saudara, jangan sandarkan pengakuan imanmu pada pengakuan iman pendeta, jangan sandarkan pengakuan imanmu kepada pengakuan gembala sidang, jangan sandarkan imanmu kepada siapapun. Saya sebagai gembala sidang tidak senang kalau orang bersandar kepada saya tentang Tuhan. Ada orang-orang yang senang sekali berkata begini, oh kita aman nih, jangan takut nih, gelombang besar, angin badai, nggak usah, tenang saja, ada Pak Gembala dengan kita, ada Pak Gembala bersama-sama dengan kita. Ini iman apaan nih saudara? Oh kita nggak usah takut, ini walaupun jalan turunan, dakian, curam, licin, oh sementara ada Pak Pendeta dengan kita, nggak takut, saya tenang, ada Pak Pendeta dekat saya. Bukan itu yang diharapkan. Ada banyak orang-orang mempercayai Tuhan karena orang-orang. Harusnya tidak seperti itu. Itu sebabnya ada orang mengajarkan satu pengajaran yang salah, yang sering kali berkata, orang-orang bisa jatuh tidak mengikut Yesus karena kelakuan kita. Saudara, betul bahwa orang bisa tersandung, tapi dengar baik-baik. Orang yang tersandung dan yang membuat tersandung sama-sama juga mereka bersalah. Itu sebabnya kita semua pribadi harus punya pengakuan iman terhadap imam besar satu-satunya. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang disampaikan orang, tapi berdasarkan keyakinan kita sendiri bahwa kita percaya kepada dia. Itu sebabnya pengakuan iman disebut pengakuan iman, bukan pengkamian iman. Bukan kami percaya, bukan juga pengkamuan iman, tapi pengakuan. Kujadikan menjadi bagianku, hidupku. Jadi itu sebabnya disebut pengakuan iman. Ku akui
kuakui di hadapan langit dan bumi, antara surga dan neraka, di hadapan setan-setan dan segala penguasa-penguasa yang ada. Itu sebabnya kita percaya akan Yesus Kristus dan itu absolut. Katakan amin, saudara. Ayat 5 disebut di sana. Kalau kita teruskan ke bawah di ayat 5 ada mengatakan begini, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi betapa pentingnya imam atau imam besar memadukan, menjalin, menciptakan hubungan dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi imam besar adalah untuk membangun hubungan, dan bukan sekedar hubungan, tapi hubungan kita dengan Allah. Saudara, kita kalau punya hubungan atau punya kebaikan dengan negara lain, hubungan baik itu dibuktikan dengan adanya duta. Ada kantor ambasador, ada perwakilan atau kedutaan, ada konsulat, ada hubungan baik dibuktikan dengan adanya perwakilan kita di sana. Kalau kita tidak punya hubungan baik dengan satu negara A, kita nggak perlu punya duta di situ. Jadi bisa dipastikan, saudara, orang-orang yang punya hubungan dengan surga memiliki duta di surga. Orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah Bapa di surga punya duta di surga. Ada imam besar di surga. Jadi dengar baik-baik, betapa ketidak memiliki imam besar ini adalah bukti bahwa saudara tidak punya andil apa-apa di surga. Banyak orang klaim memasuki surga, memiliki surga, berjanji masuk surga, tapi menolak hubungan dengan surga. Jadi keberadaan imam besar ini adalah pribadi atau satu person yang bisa mewakili kita di surga. Jadi kalau seseorang tidak memiliki Yesus Kristus sebagai imam besarnya, jelas dia tidak punya hubungan dengan surga. Amin, saudara. Semua nabi-nabi, semua tokoh-tokoh agama, semua pendiri-pendiri agama, semua figur-figur publik atau semua tokoh-tokoh politik, siapapun saudara, semua maestro-maestro, semua telah berakhir di kuburan mereka sendiri. Semua pendiri-pendiri agama, nabi-nabi sebesar apapun telah berhenti di pemakamannya sendiri, berakhir di pemakamannya sendiri. Tetapi Yesus Kristus beda, saudara. Dia bangkit dari antara orang mati, kuburannya menjadi kosong, dan dia naik melintasi semua langit katanya, dan dia menjadi pengantara, supaya di dalam dia setiap dosa diselesaikan, setiap pelanggaran diselesaikan dan diperdamaikan, dan setiap kejahatan disucikan, dan setiap orang yang taat kepadanya diselamatkan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita bersyukur bahwa dia adalah pribadi yang sudah melewati semuanya langit. Kita buka ciri-ciri imam besar ini. Mari kita lihat Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-17. Ibrani pasal 2, ciri-ciri keimamatan ini. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, katanya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dia adalah pribadi yang menaruh belas kasihannya besar. Saudara bisa melihat betapa sederhananya Yesus Kristus datang ke dunia. Dia datang dalam rupa manusia, lahir di kandang domba, kandang kambing, berbau kambing, hina dina, berpakaian ala kadarnya sebagai tukang kayu, dan bersahabat dengan para nelayan, dengan kelompok margin yang ada di Tasik Galilea, dan hidup dengan sehari-hari dengan orang-orang biasa, dan dia tidak pernah mencari hormat bagi dirinya sendiri. Penuh dengan belas kasihan, di mana ada banyak orang berkumpul seperti domba yang tidak punya gembala. Hatinya iba, bahkan 2-3 kali yang mencucurkan air mata, kata Alkitab, karena dia penuh dengan compassion, belas kasihan yang besar. Itulah imam besar. Jadi jangan sampai saudara mengira bahwa kalau saudara bersedih, Tuhan tidak ikut bersedih. Jangan sampai saudara mengira kalau saudara putus asa, Tuhan tidak melihat saudara dan tidak tergerak untuk memberikan pertolongan pada saudara. Berserulah, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa, aku berikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, dia penuh dengan belas
kasihan. Lalu dikatakan di situ, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ciri dari imam besar itu adalah dia adalah penuh belas kasihan. Dia setia kepada Allah, setia kepada Bapa. Tidak ada yang setia seperti dia. Dia adalah ya dan amin terhadap semua janji Bapa. Di dalam dialah janji Bapa digenapi. Semua konteks perjanjian lama genap di dalam dia. Semua perkataan harapan dalam perjanjian lama dipenuhi di dalam dia. Tidak satu pun dari kata-kata Tuhan yang tidak tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir dikatakan dia mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itu sebabnya kita harus berdamai dengan dia. Dan di dalam dialah kita diperdamaikan. Dan untuk itulah dia datang. Itu sebab kita harus mengakui dia dan memandang hanya kepadanya saja. Ibrani pasal 3 saudara, ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Kalau saudara membuka Ibrani 12, mari saya ajak saudara membuka kitab Ibrani 12 dulu. Ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukannya dengan mata tertuju. Mari kita pandang dia kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi mari kita pandang dia. Ia sempurna. Ia menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang taat. Bagi setiap orang yang taat. Dalam pasal 5 jelas dikatakan di sana, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, mari kita taati dia. Itu sebab perlu menjaga hati nurani yang bersih. Sebab dengan menjaga hati nurani yang bersih, kita bisa menikmati hubungan yang baik, yang harmonis. Kita lanjutkan kembali ke konteks awal dari Ibrani pasalnya yang keempat ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, imam besar agung kita adalah dia, Tuhan Yesus Kristus. Menikmati hubungan yang baik, harmonis, dan rasa simpati dari sang imam. Kita membangun hubungan. Itu sebabnya saudara, kita membangun mezbah. Jangan memandang ringan, sebab kita juga adalah imam Allah di muka bumi. Yang dibangun oleh imam besar adalah kerajaan imam. Dan dia adalah rajanya, imam senior, imam agung, the great. Dan kita adalah imam-imamnya bersama-sama. Dan kita adalah membangun kerajaan imam. Itu sebabnya kita juga harus terbiasa membangun mezbah. Bangunlah mezbah keluarga. Bangunlah mezbah di mana ada komunitas. Sebab di mana mezbah kita menghadirkan kuasa Allah di situ. Yang kedua, berani menghampiri tahta kasih karunia Yesus Kristus. Saudara, ciri-ciri orang yang masih tinggal dalam dosa, dia tidak berminat untuk beribadah. Dia tidak ada minat untuk berdoa, bosan memuji Tuhan, tidak suka perkara-perkara rohani, di ibadah gerah, dalam kebaktian selalu gelisah, pingin cepat-cepat, ditegur tidak mau, dinasehati marah, dan hatinya gundah, sukacitanya hilang, damai sejahteranya lenyap. Tetapi dengar baik-baik, apabila orang telah dibersihkan, ditahirkan dalam ketaatannya, imam besar memberikan hati nurani yang bersih. Dan kalau hati nuraninya sudah
sudah bersih, dia bisa menghampiri tahta kasih karunia Yesus dan bisa menerima pertolongan rahmat. Yang ketiga dikatakan, dia berdoa dan melalui doa-doanya datanglah pertolongan yang tepat pada waktunya. Saya mau katakan tepat pada waktunya, tepat waktu dan tepat guna. Sebab saya percaya itulah hebatnya Allah imam besar itu. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati, dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga ketika kita berseru-seru kepadanya, ya Aba, ya Bapa, dia memberikan jawabannya kepada kita. Di tempat saudara duduk, mari saudara renungkan kebenaran ini. Kita punya imam besar, kita tidak sendirian. Bahkan ketika dia naik ke surga juga Roh Kudus dicurahkannya kepada kita. Kita adalah imam-imam diperuntukkan untuk juga memimpin, membawa umat kepada Tuhan di dalam doa-doa dan mesbah-mesbah yang kita bangun. Tapi imam besar Sang Yesus Kristus Tuhan kita adalah junjungan kita, Tuhan kita, Allah kita. Kepadanya lah kita tunduk. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sanjung Dia, Allah, Yesus Sang Imam Besar Agung kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Saudara, berdiri dengan tenang. Musik mengalun terus. Camkan baik-baik. Ibadah kita adalah ibadah yang dibangun di atas iman dan kebenaran. Ada imam besar yang mengendarai seluruh ibadah kita, seluruh sikap hati kita. Dan dia adalah Allah pribadi, Sang Imam Besar yang sudah melintasi semua dimensi, melintasi langit, melintasi kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa. Dia di atas segala sesuatu, di atas segala-galanya. Dia berada di atas semua level apa saja di muka bumi ini. Dan dia telah melampaui, telah melewati semua itu. Hari ini jangan khawatir, jangan lemah, jangan menjadi lesu dan berhenti. Terus beribadah. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah demi nama Tuhan, untuk Dia dan oleh Dia. Dan Dia membawa semua persembahan, ukupan kita di hadapan Dia. Dan Dia adalah imam besar yang menanggung, yang sanggup merasakan penderitaan-penderitaan kita, kelemahan kita, penyakit kita telah diangkatnya, disembuhkannya, dosa-dosa kita diampuninya, pelanggaran kita ditutupinya, dan kejahatan disucikannya. Disediakannya satu tempat bagi kita. Percayakan hal itu, sehingga ibadah kita tidak menjadi sia-sia dan menjadi percuma. Mari kita angkat pujian ini. Dan saya meminta kita, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus, supaya keluarga-keluarga membagikan roti. Ayah atau ada anak sulung bisa membagikan roti di antara anggota-anggota keluarga. Mari ketul-ketul roti dibagi, dan saudara bisa bagi anggur, dan anggur dipegang di tangan kiri, dan roti bisa dipegang di tangan kanan.
Haleluya. Bersama dengan saya katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Engkau Tuhan penyembuhku. Angkat rotimu. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan yang menyembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Jika ada saudara yang berbaring karena sakit dan lemah, mari beriman. Yesus Sang Imam Besar Agung yang sanggup merasakan penderitaan dan penyakitmu akan mengangkat penyakitmu. Percaya Dia, hari ini Dia menjamah. Mari angkatlah roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Bersama-sama dengan saya, kita menikmati perjamuan kudus ini. Haleluya. Apa yang telah kuterima kuteruskan kepadamu, bahwa Yesus pada waktu malam terakhir Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pindahkanlah cawan anggur ke tangan kanan dan angkatlah tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga setelah makan, Ia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah anggur perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Dia. Mari naikkan pujian. Mari ucapkan kata-katamu yang indah bagi Dia. Mari, sudah begitu lama mungkin tidak mengucapkan kata-kata yang hebat tentang Tuhan, Raja yang telah melintasi segala langit, Imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, Imam besar yang menanggung semua persoalan penderitaan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami telah menerima firman-Mu. Kami telah menerima roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami telah menerima persekutuan dan dipersekutukan kekal di dalam Engkau melalui Yesus Kristus. Hari ini teguhkan dan kuatkanlah. Semakin hati kami diperteguh, diperkuat, semakin mengasihi, mencintai Tuhan dan kerajaan-Mu, membesarkan kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kau melihat jemaat-Mu dengan segala kondisi dan perasaan, persoalan apapun yang ada pada mereka.
Bapakku, aku berdoa, Tuhan adalah Allah yang menanggung semua dosa, yang menyelesaikan dan mengampuni. Apabila kami datang di hadapan Tuhan di dalam Yesus, Tuhan telah menanggung segala persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan memberikan kami kelegaan, Tuhan memberi kami sentosa, Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, urapilah Tuhan jemaat-Mu. Bangkitkanlah kepadanya semangat yang baru, roh yang rela, sehingga setiap jemaat-Mu bersukacita penuh damai sejahtera untuk melayani Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Dalam keadaan bangsa kami seperti ini, tetap kami berdoa Tuhan memberikan damai sejahtera untuk bangsa kami, untuk presiden kami, untuk setiap pemerintah-pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa-desa. Selesaikanlah persoalan kami di dalam Engkau dan kami percaya. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih apabila jemaat-Mu kembali kepada tugas, kembali kepada keadaannya masing-masing setelah selesai ibadah. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan di dalam nama Yesus. Kami percaya. Terpujilah Bapa yang baik. Dengarlah doa kami ya Bapakku, di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Dia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus memelihara menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah kita sudah selesai. Saudara boleh duduk kembali, boleh saling berjabat tangan seorang dengan yang lain. Saya sebagai gembala tetap mengingatkan bahwa hari Rabu nanti kita ibadah penjala, Rabu Zoom meeting dan Zoom jumpa. Kita bersama-sama bangunkan setiap keluarga, gerakkan setiap anggota keluarga. Kita beribadah bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.